Halo guys, ketemu lagi dengan Lause Akin di Taiwan Study Series. Yang kali ini kita akan ngebahas tentang bagaimana caranya teman-teman untuk studi ke Taiwan untuk kuliah ya, jalur S1, S2 dan S3. Oke, kita akan mulai saja. Ya. Oke, perkenalkan sekali lagi, nama saya Lause Akin Liu, saya Ketua ICATI Jawa Barat dan saya adalah Wakil Ketua dari BKPBN Jawa Barat. Nah, Taiwan itu letaknya di mana? Taiwan itu letaknya kira-kira di sekitar sini ya. Ada di sebelah utaranya Hong Kong. Ya. Oke. Kemudian kalau dari Jakarta itu naik pesawat terbang kurang lebih 5,5 jam dan Taiwan ibu kotanya adalah Taipei atau uangnya adalah NTD, New Taiwan Dollar. Oke, kemudian mengapa memilih kuliah di Taiwan? Yang pertama, kuliah di Taiwan itu biaya kuliahnya relatif murah ya. Kemudian Taiwan memiliki universitas yang rankingnya itu cukup tinggi dan jumlah penduduknya sekarang Taiwan sudah berkurang dan berarti pemerintah Taiwan juga sekarang sedang giat-giatnya untuk mencari ya atau menerima murid-murid dari negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Di Taiwan juga kita bisa belajar bahasa Mandarin dan sekalian juga kita bisa mengenal budaya China. Nah, diambil dari situs detik.com, Taiwan sendiri menjadi salah satu negara yang aman di dunia. Kemudian jika kita kuliah di Taiwan, Taiwan juga memberikan banyak sekali beasiswa untuk anak-anak yang kuliah di Taiwan. Nah, di Taiwan saat ini kurang lebih ada 4.500 sampai 5.000 mahasiswa Indonesia yang sedang kuliah di Taiwan. Dan di Taiwan kita bisa bekerja paruh waktu ya, part-timer, sehingga kita bisa menambah uang ya, menambah pemasukan bagi anak-anak mungkin yang kurang mampu. Nah, selanjutnya untuk studi ke Taiwan perlu teman-teman ketahui, untuk studi ke Taiwan itu ada dua jalur. Yang pertama jalur Overseas Chinese, yang kedua adalah International Student. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah dari segi biaya kuliahnya, di mana untuk Overseas Chinese ya, jika ia ingin masuk ke universitas negeri maka cukup membayar 30.000 NTD ya, 30.000 NTD untuk biaya kuliahnya ya. Sedangkan untuk jalur internasional atau international student itu harus 60.000 NTD. Nah, jadi kalau kita hitung-hitung dengan jalur Overseas Chinese, maka biaya kuliah di universitas negeri itu bisa setengahnya dari anak-anak international student. Nah, bagaimana kita bisa tahu ini adalah Overseas Chinese atau definisinya Overseas Chinese itu seperti apa? Overseas Chinese itu definisinya adalah etnis Tionghoa yang tinggal di luar Taiwan, Hong Kong, Macau, dan China selama lebih dari 6 tahun. Maka anak tersebut boleh disebut anak Overseas Chinese ya. Tetapi jika anak itu adalah lahir di Hong Kong, Macau, maka dia tidak memiliki status Overseas Chinese. Ya. Kemudian untuk untuk sekolah biaya kuliah universitas swasta itu kisaran dari 50.000 sampai 60.000. Nah, untuk jalur international student itu adalah 60.000. Jadi kalau di Indonesia jika teman-teman adalah etnis Tionghoa itu bisa daftar melalui jalur Overseas Chinese dan jalur International Student ya, dengan fasilitas yang berbeda. Untuk International Student itu dipegang atau di bawah naungan dari Departemen Pendidikan atau MOE, Ministry of Education Taiwan. Dan perlu saya tekankan bahwa International Student itu bukan English Touch ya, bukan pembelajaran dalam bahasa Inggris. Nah, yang berikutnya untuk beasiswa tahun pertama dan tahun berikutnya, karena Overseas Chinese Student itu di bawah OCAC, maka beasiswanya juga akan diberikan oleh OCAC. Nah, untuk International Student itu diberikan oleh MOE, ya, Ministry of Education. Nah, itu untuk tahun pertama. Untuk tahun keduanya itu di Taiwan
teman-teman jika ingin melanjutkan mendapatkan beasiswa tersebut, maka harus memiliki nilai yang baik. Biasanya rata-ratanya harus di atas 85, maka beasiswa tersebut bisa dilanjutkan. Ya. Kemudian untuk pembuatan visa, ya, untuk jalur Overseas Chinese itu tidak memerlukan TOCFL atau seperti yang di bawah ini, Test of Chinese as a Foreign Language, ya. Jadi tes kemampuan bahasa Mandarin kita. Tetapi untuk jalur international student itu diwajibkan. Nah, bagaimana dengan jika kita ingin mendaftarkan ke universitas? Ya, ini tergantung dari universitasnya dan jurusannya. Ada yang mewajibkan, ada yang tidak. Ya, nah untuk English Touch, untuk pembelajaran bahasa Inggris di Overseas Chinese juga ada jalur ini. Ada beberapa jurusan di universitas menggunakan pembelajaran dalam bahasa Inggris dan di international student juga ada. Ya, jadi teman-teman bisa memilih jalur mana. Ya, dan mereka membuat penerimaan siswa itu secara bersamaan yang dimulai dari 1 Agustus sampai 30 September 2023. Untuk jalur 1A itu adalah pendaftaran dari pendaftaran ke universitas lain selain NTU, N2SC dan NTNU. Ya. Nah, kemudian ini dibuka dari Agustus tahun 2023 sampai Agustus tahun 2024. Nah, ini adalah jalur mandiri atau jalur hijau, di mana anak-anak itu akan mendaftar secara langsung ke universitasnya masing-masing. Nah, yang berikutnya adalah jalur bersama. Jalur bersama ini yang pertama adalah jalur Kedensencing, ya, dimulai dari 1 November sampai 15 Desember 2023.
dalam sistem jalur bersama ini anak-anak boleh memilih 4 jurusan, ya, 4 jurusan maksimal. Kemudian nanti harus diurutkan dari yang paling ingin sampai yang tidak begitu diinginkan, ya. Nah, nanti pengumumannya itu adalah di Maret tahun 2024. Yang kedua jalur bersama adalah Infopan. Infopan ini adalah kelas bridging class yang disiapkan untuk anak-anak Indonesia yang ingin kuliah ke Taiwan. Dan ini pendaftarannya dimulai dari Februari tahun 2024. Jadi kalau teman-teman ikut Infopan ini, ya, itu pendaftarannya Februari tahun 2024. Nanti setelah lulus kisaran bulan Juni akhir, ya, bulan 6 akhir, anak-anak akan pergi ke Taiwan untuk mengikuti bridging class ini selama 6 minggu. Ada 3 subjek yang harus dipelajari. Yang pertama bahasa Mandarin, yang kedua bahasa Inggris, dan satu lagi adalah matematika. Setelah kurang lebih 3 minggu belajar ketiga mata pelajaran ini, teman-teman anak-anak harus mengikuti tes. Nah, setelah mengikuti tes, anak-anak akan diberikan pilihan atau daftar pilihan sebanyak 70 yang anak-anak boleh isi jurusan dan universitas yang ingin masuk ke kuliahnya, gitu ya. Nah, jadi nanti berdasarkan hasil tes 3 subjek tersebut selama ikut Infopan ini, anak-anak akan ditempatkan di 70 pilihan universitas yang diisi sebelumnya, ya. Nah, jika tidak ada atau tidak masuk ke salah satu dari 70 pilihan tersebut, maka anak-anak memiliki 2 pilihan. Yang pertama, ikut NUPS atau yang di sini saya sebutnya jalur 4, ya, atau pulang ke Indonesia. Oke. Nah, jadi itu pilihannya. Nah, jika sudah diterima, maka tidak pulang lagi ke Indonesia, maka langsung akan ditransfer atau dibantu kuliah ke universitas masing-masing di bulan September. Ya, jadi kalau Infopan itu setelah ikut Infopan itu nggak pulang lagi, langsung daftar di registrasi ulang di universitasnya yang diterima, ya. Oke. Itu jalur 3. Kalau jalur 2 itu saya sebut Kerensenching, ya. Kemudian jalur 4 itu adalah NUPS, ya. NUPS ini apa sih? Ini adalah foundation. Jadi teman-teman yang mau belajar Mandarin dulu selama setahun atau 2 tahun itu ikut kelas foundation ini. Kita sebutnya NUPS, ya. Tempatnya di mana? Tempatnya di NTNU, tapi divisinya divisi yang berbeda, ya. Nah, kemudian selama setahun ini anak-anak akan belajar pelajaran SMA seperti misalkan bahasa Mandarin, bahasa Inggris, sejarah, geografi, fisika, dan lain-lain. Setelah 1 tahun atau 2 tahun belajar bahasa Mandarin dan mata pelajaran tersebut, maka akan mengikuti ujian. Nah, berdasarkan nilai ujian tersebut, anak-anak akan ditempatkan di universitas pilihannya, ya. Perlu Bapak Ibu ketahui atau teman-teman ketahui bahwa jalur 3 dan 4 ini ada tes, sedangkan jalur 1A dan 2 ini tidak ada tes. Jadi teman-teman hanya perlu mengumpulkan beberapa berkas, ya, study plan dan lain-lain, dan itu bisa langsung apply, ya, gitu. Nah, yang berikutnya saya ingin jelaskan beasiswa dari OCAC. Nah, ada 2 jenis beasiswa dari OCAC. Yang pertama yang warna biru ini adalah beasiswa untuk anak-anak yang mempunyai nilai yang excellent, yang sangat bagus, ya. Dan ini nilainya itu adalah 520 juta untuk 4 tahun, ya. Nah, kemudian yang kedua ini adalah beasiswa Overseas Chinese yang siswa menonjol. Jadi kalau yang atas itu untuk anak-anak yang luar biasa, excellent, ya. Ini yang menonjol, ya. Jadi ini lebih 1 tingkat di bawahnya. Dan ini 1 tahun, ini 4 tahun mendapatkan 200 juta. Ya, jadi 200 juta ini untuk 4 tahun. Tetapi teman-teman perlu ketahui bahwa beasiswa di tahun pertama itu akan diberikan. Tetapi di tahun kedua, ya, itu akan diberikan lagi jika anaknya mampu mendapatkan nilai
85 ke atas, ya. Sehingga kalau misalkan anak-anak tetap memiliki nilai yang baik, dia akan terus mendapatkan beasiswa tersebut. Oke, untuk berikutnya informasi tambahan, ya. Di Taiwan anak-anak boleh bekerja part time. Selama kuliah itu pemerintah Taiwan membatasi 20 jam per minggu, ya, bekerjanya. Dan untuk liburan itu adalah 40 jam per minggu. Nah, di sini saya telah hitungkan dengan salary NTD 175 NTD Taipei. Itu kalau dihitung-hitung kurang lebih kalau misalkan anak-anak kerja 40 jam per minggu, ya. Jadi kalau ya seperti kita aja bekerja begitu, ya. Satu hari 8 jam, 8 kali 5 hari 40 jam per minggu, maka anak-anak akan mendapatkan kurang lebih 14 juta per bulannya, ya. Nah, ini cukup bisa membantu anak-anak untuk membayar uang kuliahnya dan kehidupannya sehari-hari, ya, biaya hidupnya. Kemudian ada juga tunjangan siswa yang tidak mampu, ya. Nah, untuk dormitory, jika anak-anak kuliah di Taiwan, maka 1 tahun pertama wajib tinggal di dormitory dan universitas akan memberikan dormitory, ya, selama tahun pertama, tapi harus bayar, ya. Jadi universitas pasti akan menyediakan tempat untuk 1 tahun pertama. Tahun keduanya bagaimana? Ada universitas yang memiliki dom yang cukup besar, maka tahun kedua, ketiga, dan keempat itu bisa tinggal di dormitory. Akan tetapi beberapa universitas karena lahan terbatas, maka tahun pertama pasti dapat, tahun kedua, tiga, empat itu akan diundi. Jika dapat bisa tinggal lagi di dom, tetapi jika tidak mendapatkan undiannya maka harus tinggal di luar. Nah, yang berikutnya, kalau begitu apa saja sih yang harus dipersiapkan? Yang pertama, ya, jika teman-teman sudah berminat untuk kuliah di Taiwan, pertama-tama teman-teman harus mencari dulu universitas dan jurusan yang cocok. Bagaimana cara mencarinya? Silakan menonton di video Taiwan series berikutnya, ya, dengan judul Mencari Universitas di Taiwan, ya. Di video tersebut akan saya jelaskan bagaimana cara mencari universitas dan jurusan yang cocok di Taiwan. Yang kedua, persiapkanlah bahasa Mandarin, ya, sampai teman-teman mendapatkan TOCFL level A2 atau HSK level 4. Ini ke depan pemerintah Taiwan akan menjadikan TOCFL ini adalah syarat minimal untuk teman-teman bisa kuliah di Taiwan. Oleh karena itu, sedini mungkin silakan belajar bahasa Mandarin, ya, kemudian ikut tes TOCFL. Kemudian yang berikutnya, jika teman-teman ingin mengambil mata kuliah dalam bahasa Inggris, maka teman-teman harus ikut tes bahasa Inggris. Boleh IELTS, boleh TOEFL, boleh TOEIC, ya, itu diperbolehkan. Kemudian teman-teman harus menyiapkan study plan dalam bahasa Inggris atau bahasa Mandarin sesuai dengan yang diminta oleh universitasnya masing-masing. Kemudian teman-teman juga harus bikin personal statement. Apa itu personal statement? Personal statement itu adalah CV atau autobiografi yang menjelaskan tentang kita pribadi kita sendiri. Jadi kalau study plan itu cerita tentang rencana kita belajar, yang personal statement ini lebih ke personalnya kita. Jadi kita hobinya apa, cita-citanya apa, ya. Kemudian target kita seperti apa dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah portofolio. Teman-teman perlu menyiapkan portofolio. Portofolio itu apa sih? Portofolio itu adalah sertifikat-sertifikat yang teman-teman dapat selama di SMA. Contoh, kalau teman-teman ikut webinar, seminar, ya, itu ada sertifikatnya, silakan dikumpulkan, ya. Kemudian kalau teman-teman ikut misalkan kegiatan di OSIS, ya, OSIS sekolah. Nah, itu juga bisa menjadikan bukti portofolio kalian, ya. Kemudian kalau kalian ikut lomba, misalkan lomba basket, nggak apa-apa, les piano, ada sertifikat piano, ya, itu juga bisa dikumpulkan. Dan ini akan menjadi nilai tambah buat anak-anak pada saat mendaftar. Yang berikutnya yang perlu disiapkan adalah translate raport ke dalam bahasa Inggris, ya. Nah, kemudian surat keterangan sekolah dalam bahasa Inggris. Surat keterangan sekolah ini surat keterangan menerangkan bahwa anak tersebut,
ya bersekolah di tempat ini gitu ya dalam bahasa Inggris. Untuk rapot hanya cukup transkripnya saja, tidak perlu ditranslate semuanya. Misalkan kan kalau sekarang rapot itu kan ada deskripsi ya, deskripsi amat baik, terus ada penjelasannya baik, bagus di KD apa begitu ya. Nah itu mungkin tidak perlu ditranslate, cukup rapotnya saja, transkripnya saja, nilainya saja. Kemudian satu lagi perlu disiapkan adalah surat ranking. Jadi teman-teman, beberapa universitas di Taiwan meminta ranking ya teman-teman di kelas ataupun di sekolah. Ya itu juga tolong dilampirkan, digabung dengan rapot ini begitu. Oke, pertanyaan terakhir, bagaimana cara mendaftarnya? Setelah kita tahu bahwa kuliah ke Taiwan itu ada 2 jalur, yaitu jalur Overseas Chinese dan jalur internasional. Nah, kemudian dari jalur overseas juga itu ada 2 jalur lagi, yaitu jalur mandiri dan jalur bersama. Nah, kemudian dari jalur-jalur ini setelah mengerti dan ingin mencari universitas yang cocok dan jurusan yang cocok dengan kalian semua, nah bagaimana cara mendaftarnya? Nah, cara mendaftarnya adalah silakan menghubungi 30 unit rekomendasi unit 30 unit rekomendasi OCAC yang ada di Indonesia ya. Jadi silakan menghubungi 30 unit ini ya, unit rekomendasi ini yang ada di Indonesia. Teman-teman bisa melihat di video saya dengan judul unit recommendation atau recommendation unit ya, yang menceritakan tentang atau menjelaskan tentang unit rekomendasi tempat teman-teman nantinya mendaftar. Oke. Nah, silakan teman-teman melihat lagi video tentang bagaimana cara mencari universitas dan jurusan yang cocok di Taiwan ya. Karena teman-teman harus mencari dulu universitas yang cocok ya dan jurusan yang cocok dengan passion kalian. Nah, ada apa saja universitas di Taiwan yang cocok dengan jurusan kalian? Silahkan teman-teman nanti menonton lagi di video selanjutnya. Nah, demikian, terima kasih. Ini video tentang penjelasan bagaimana jika teman-teman ingin kuliah ke Taiwan. Ya, sampai jumpa. See you.